guys, ketemu lagi sama gua Septian dari Altar Seni. Nah, kali ini gua akan ngebagiin info nih mengenai tentang musik juga. Cuman kali ini adalah musik Indonesia. Jadi gua akan ngebahas tentang Dara Puspita kali ini. Buat kalian yang belum mengerti atau belum tahu tentang Dara Puspita, sekilas tentang mereka yaitu mereka itu adalah format band pertama secara profesional yang dimana personilnya itu adalah semuanya wanita gitu. Nah, ibaratnya mereka adalah pelopor dari lady rocker di Indonesia lah. Jadi rootsnya pertama tuh di mereka. Tapi untuk secara profesional ya. Kalau untuk perkumpulan atau paguyuban musik yang ada di Indonesia mungkin ada beberapa atau bisa dibilang banyak ya. Cuman kan kalau kita bicara profesional atau membuat album, ini mereka yang pertama gitu. Nah, kali ini gue udah nyiapin piringan hitamnya, Dara Puspita. Ini adalah album yang pertama mereka dengan judul yang pertama juga judulnya. Jadi covernya kayak gini, kelihatan. Nah, ini untuk belakangnya kayak gini. Dan udah agak sedikit kusam ya karena emang ini first press dan udah lama juga gitu. Nah, album ini menarik karena album ini adalah album mereka pertama gitu yang direkam secara LP. Di sini ada 12 lagu dari Mari-Mari, Minggu yang Lalu, Alibaba, Pusdi, Aku Pergi, dan Tinggalkanku Sendiri. Ini untuk muka satunya. Dan untuk muka duanya, yang pertama adalah Surabaya, yang kedua lagu Gembira, yang ketiga Burung Kakak Tua, 4 Pantai Pataya, 5 Kenangan Indah, dan yang keenam adalah Tanah Airku. Nah, yang menarik adalah di album ini mereka menyanyikan semuanya adalah lagu-lagu Indonesia gitu, berbahasa Indonesia, karena memang pemimpin kita pada saat itu Pak Soekarno terkenal dengan anti baratnya itu ya. Jadi segala sesuatu yang kebarat-baratan harus disingkirkan gitu. Dan menariknya lagi di album pertama ini, Dara Puspita ini mereka sempat pada saat show itu mereka sempat didatangi polisi, dan pada akhirnya mereka mungkin karena mereka perempuan ya, jadi mereka nggak langsung dijebloskan ke dalam bui gitu, tapi mereka kena wajib lapor. Sedangkan teman-teman mereka yaitu Kus Bersaudara pada saat itu, cikal bakal dari Kus Plus, mereka pada akhirnya dijebloskan ke penjara Glodok. Namun Dara Puspita ini mereka tidak dijebloskan ke penjara karena mungkin ada alasan karena mereka wanita. Jadi mereka wajib lapor, cuman tetap aja prosedurnya ribet. Terakhir si Mbak Titi AR ini, salah satu frontman-nya ini yang main gitar melodi, dia bilang kalau di interviewnya itu segala macem, dan mereka tuh dikasih wejangan bahwa kalau misalnya manggung tuh nggak boleh joget, nggak boleh pakai pakaian terbuka karena dinilai mencederai adat ketimuran lah. Terus kalau misalnya joget dikit mereka langsung disuruh stop show-nya gitu. Ini untuk di album pertama nih, eranya Bung Karno. Menarik banget sih. Dan mereka ini kan masih muda ya, jadi jiwa-jiwa muda mereka tuh bergejolak tinggi gitu. Mereka ingin menyanyikan lagu kesukaan mereka kayak Rolling Stones dan kayak Beatles gitu kan, It's Been a Hard Day's Night. Pokoknya mereka pengen rock and roll lah. Sedangkan pada saat itu situasi di negeri kita tuh nggak mendukung gitu untuk membawakan lagu-lagu rock and roll gitu. Dan pada akhirnya mereka ya, dari tekanan tersebut akhirnya timbul suatu kreativitas di mana mereka mencampurkan gitu lagu musik rock and roll tapi lirik dengan lirik perjuangan, lirik bahasa Indonesia kayak Surabaya. Ini kan lagu Mari-Mari, ini kan lagu Indonesia banget gitu. Dan menariknya di lagu Mari-Mari ini mereka, karena mereka suka dengan Rolling Stones dan gak boleh membawakan lagu Rolling Stones, pada akhirnya pattern dari lagu Rolling Stones itu akhirnya digunakan di lagu Mari-Mari ini. Untuk yang di lagu Rolling Stones yang I Can Get No Satisfaction, yang di awalnya kan kayak intronya kayak gini ya, yang I Can Get No. Nah itu akhirnya mereka mainin pattern itu di awal, dan pas pada masuk di lagunya tuh Mari-Mari gitu, lagunya kan keren banget, jadinya menarik banget gitu loh. Jadi ada percampuran di dalamnya. Untuk jelasnya kita dengerin aja lagunya. Nah ini kan Rolling Stones banget, Mel.
Tarararat, teu, tararat. Jadi mari-mari lagunya. Akulah di sini, hey 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 hey, hey kasih. Mari bergembira bersama-sama, hilangkan hati. Boleh dua-duaan, asal tetap di lingkaran. Tapi awas jangan pergi berduaan. Nenek bilang itu berbahaya loh. Marilah kemari, hey 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 hey, hey kasih. Akulah di sini, hey 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 hey, hey kasih. Untuk formasi Darah Puspita yang ini, formasinya tuh udah Titi AR, lead AR yang dua bersaudara. Terus ada Titi Hamzah yang ngisi di bass sama drummernya Susi Nander. Dulu formasi awalnya kan ada Ani Kusuma yang main bass. Karena nggak ada Lis waktu itu, Lis melanjutkan studi. Nah pada saat Lis selesai studi akhirnya Lis balik dan digantikan dan si Ani Kusuma digantikan oleh Titi Hamzah karena mungkin Titi Hamzah ada sedikit cekcok sama Ani Kusuma, kurang cocok lagi gara-gara Ani Kusuma mundur, Titi Hamzah masuk ngisi bass. I can get no. Nah itu tadi lagunya ya, gue puterin. Ya itu di tracklist pertama di muka satu ya, mari-mari itu menarik banget sih sampai. Dan di sini ada lagu juga yang namanya Pantai Pattaya ya. Pada saat itu memang si Darah Puspita ini mereka terkesan terkekang gitu kan di negara sendiri gitu, mereka nggak boleh main ini, nggak boleh main itu, joget pun nggak boleh pada akhirnya. Dan akhirnya mereka sempat disingkirkan ke Thailand waktu itu, dan mereka akhirnya membuat lagu namanya Pantai Pattaya yang menceritakan pengalaman mereka pada saat di sana gitu. Mereka senang bisa main di luar negeri gitu kan, karena mereka juga pikirannya mereka masih remaja gitu, mau nge-explore diri ya kan. Akhirnya di Indonesia nggak didukung, akhirnya mereka keluar. Dan di pertengahan tahun 60-an, sekitar 60-an akhir juga, mereka kan keliling Eropa juga, sampai ke Belanda, Perancis, Jerman, mereka udah manggung. Jadi dikala polemik negara kita masih mikirin ini itu, negara kita masih negara baru ya, masih mikirin politik segala macam, mereka udah tur keliling dunia gitu kan, hebat banget gitu. Dan pada akhirnya di album kedua setelah peralihan dari Pak Karno ke Pak Soeharto gitu, kita masuk ke Orde Baru, itu kan agak bebas tuh. Nah musiknya pun langsung berubah gitu kan, jadi lebih funky, lebih rock and roll, jadi lebih ya pokoknya budaya rock and roll itu masuk deh di lagu kedua gitu, di album Agogo. Dan album tersebut termasuk album Darah Puspita yang bisa dibilang cukup rare ya, cukup langka juga lah albumnya. Padahal yang album yang pertama ini juga udah terbilang mahal juga gitu kalau untuk sekarang gitu kan, kalau untuk kalian mau beli sekarang gitu, karena plat Indonesia nggak ada reissue-nya, karena plat Indonesia juga first press semua dan emang dibilang langka. Dan mau dibikin reissue-nya juga bingung juga karena dari pihak labelnya juga udah nggak ada. Dan kalau kita bicara tentang bagi royalti segala macam juga udah nggak jelas sih. Makanya sekarang dibikin Irama Nusantara gitu, kayak sejenis pengarsipan musik Indonesia gitu dari tahun 1910, bisa dibilang 1910 ya, walaupun yang sekarang masih terlama 1920-an sampai 1980-an, tapi mereka sekarang lagi ngarsipin lebih fokus yang lama-lama dulu. Tapi di web tersebut nggak bisa di-download karena memang ada masalah ini ya, kayak hak cipta dan segala macam, royalti gitu. Makanya di situ kita cuma bisa dengar doang. Jadi buat kalian yang ingin bernostalgia gitu, kalau untuk opa-opa mama ingin bernostalgia, bisa dibuka di web iramanusantara.org gitu. Sini saya bukan promosi karena saya termasuk pecinta musik juga di Indonesia gitu kan, music enthusiast, jadi sama-sama mendukung lah. Kalau ada anak muda yang mau bergerak membuat suatu web yang kreatif kayak gini gitu, buat mengarsipin harta karun musik Indonesia gitu yang terkesan dianaktirikan. Nah gitu aja sih
kalau menurut saya gitu. Dan kalau untuk Dara Puspita sendiri, perjalanan mereka di dunia musik gitu kan nggak terbilang cukup singkat, cuma sampai tahun 75-an doang ya. Dari 60-an pertengahan sampai 70-an pertengahan gitu, cukup singkat juga. Dan mereka udah ngasilin 4 piringan hitam ya. Dan terbilang sukses karena mereka udah bisa main di Eropa, di Asia pun diakui gitu. Dan sekarang si dua personil yang kakak beradik itu, Mbak Titi Aji Rahman dan Mbak Lis Aji Rahman, mereka ada di Belanda gitu. Mungkin mereka juga menikah dengan orang Belanda dan beranak cucu di sana gitu. Dan untuk Mbak Titi Amza masih aktif di Indonesia, masih nyanyi. Dan untuk Mbak Susi Nandernya, pemain drumnya masih ada di Indonesia juga gitu. Dan mereka masih ada, living legend lah sampai sekarang. Sedangkan kalau Kus Plus tinggal tersisa satu orang, yaitu Mas Yo Kuswoyo gitu. Sedangkan Nomo Kuswoyo masih ada, cuman kalau Nomo Kuswoyo kan di Kus Bersaudara, bukan yang di Kus Plus. Sedangkan personil Kus Plus sendiri yang real, yang tiganya lagi udah berpulang, ya sisa Mas Yo Kuswoyo aja gitu. Dan sempat ada kisah cinta antara Mas Yon Kuswoyo dan Mbak Susi Nander Dara Puspita gitu, cuman kurang begitu saya pahami juga karena sedikit pemberitaan tentang mereka gitu. Dan yang menariknya lagi, untuk Dara Puspita dan Kus Bersaudara pada saat itu mereka berteman namun bersaing secara sehat gitu. Dan pada saat polling media majalah Aktuil, si Dara Puspita agak sedikit di atas dari Kus Bersaudara, dan Mas Tony Kuswoyo bilang, kalian bolehlah terkenal tapi jangan sampai mengayomi kita gitu. Itu cuma kayak bercanda doang gitu, bercandanya Mas Tony Kuswoyo gitu. Dan Mas Tony Kuswoyo juga punya andil banyak untuk Dara Puspita gitu. Pada saat itu mereka yang juga ngebantu ngebuka jalan buat Dara Puspita bikin album segala macam gitu. Dan mereka diajak buat kolaborasi juga di salah satu event di mana mereka berdua yang isi acaranya gitu kan, jadi gestarnya, jadi satu panggung bersama gitu. Ya di tengah keadaan negara kita dulu yang serba terbatas gitu kan, kita nggak boleh mainin lagu rock and roll, mainin lagu jazz apa gitu. Bahkan si Bung Karno-nya sendiri gitu nggak mau bilang irama Caca gitu kan. Pertengahan tahun 50-an terkenal banget irama Caca gitu. Bung Karno bilangnya irama Lenso, dia nggak mau bilang irama Caca dari Brazil, Amerika gitulah. Ya gitulah keadaan pada saat itu gitu. Cuman ya di tengah situasi yang cukup terhimpit seperti itu, ya timbullah, namanya seni kan bebas ya. Jadi di saat kita tertekan tuh, intuisi seni dari para musisi pada saat itu makin berkembang gitu. Jadi makanya kayak tadi lagu Mari Mari kan jadi keren banget gitu kan, dibikin rock and roll gitu kan, dicampur sama patternnya dari The Rolling Stones yang Satisfaction, lagu Satisfaction itu. Jadi keren banget gitu kan, nggak kebayang aja gitu. Dan menurut saya sih sangat disayangkan sekali kalau misalnya anak zaman sekarang gitu nggak tahu tentang roots musik di Indonesia itu asal itu dari mana gitu. Jadi buat kalian yang memang music enthusiast, gue saranin tetap menggali potensi gitu, cari-cari referensi musik. Dan gue pun sampai saat ini masih tetap belajar gitu kan, buat supaya tahu, oh ini ya, ngumpul sama teman-teman yang memang sevisi dan punya tujuan yang sama gitu kan, suka musik, suka piringan hitam, suka rilisan fisik gitu. Dan buat kalian yang pengen nyari rilisan fisik, gue ada toko online juga di Instagram namanya @altarsenishop. Itu bisa kalian cek di Instagram itu toko gue. Kalian kalau mau beli CD, kaset pita atau piringan hitam, gue ada di situ. Harga sih relatif terjangkau lah, miring gitu. Disesuaikan dengan rare atau enggaknya si plat tersebut, si rilisan tersebut. Oke, itu aja yang bisa gue jelasin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga informasi ini cukup bermanfaat buat kalian sama music enthusiast, sama penggiat seni sama kayak gue. Dan tetap lancar puasanya buat yang menjalankan di bulan Ramadan ini ya. Dan semoga bencana COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Thank you semuanya.